Di mata orang-orang, Wika adalah wanita paling beruntung di kampung itu. Ia memiliki suami bernama Arga, seorang pria yang dikenal santun, ramah, dan ringan tangan, membantu siapa saja. Jika ada tetangga yang kesulitan, Arga adalah orang pertama yang datang. Jika ada acara kampung, ia selalu hadir lebih awal, tersenyum hangat, dan tak pernah mengeluh. Wika itu beruntung sekali, bisik para ibu setiap kali melihat mereka berjalan bersama. Suaminya baik, jarang ada laki-laki seperti Arga sekarang. Wika hanya tersenyum setiap mendengar itu. Senyum yang sama seperti yang selalu ia pakai setiap hari, rapi, sopan, dan kosong. Tak ada yang tahu bahwa senyum itu tak pernah benar-benar sampai ke hatinya. Karena hanya Wika yang tahu. Arga yang mereka kenal bukanlah Arga yang ia temui setiap hari di rumah. Pagi itu, seperti biasa, Wika sudah bangun sejak subuh. Ia menyiapkan sarapan, menyapu lantai, dan mencuci pakaian. Sementara itu, Arga masih terbaring di tempat tidur, mendengkur pelan. "Mas, sarapannya sudah siap," ucap Wika lembut. Mencoba membangunkannya, Arga membuka mata dengan malas. "Iya, nanti aja," jawabnya singkat, lalu membalikkan badan. Wika menahan napas. Ia sudah hafal, jika ia membiarkan, sarapan itu akan dingin dan tak tersentuh. Tapi jika ia terus membujuk, Arga bisa kesal. "Mas, nanti keburu siang." Wika mencoba lagi. Suaranya lebih hati-hati. Arga tiba-tiba bangun. Wajahnya berubah kesal. "Kamu ini kenapa sih? Aku bilang nanti, ya nanti. Ribut banget dari pagi." Wika terdiam. Dadanya terasa sesak. Tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik ke dapur. Beberapa menit kemudian, Arga keluar kamar dengan wajah yang sudah berubah. Senyumnya kembali muncul, seperti topeng yang terpasang sempurna. "Pagi, Wi," katanya lembut, seolah tidak terjadi apa-apa. Wika menatapnya sebentar. Ia ingin bertanya, kenapa Arga bisa berubah secepat itu? Tapi ia sudah terlalu lelah untuk bertanya. "Iya, Mas, sarapannya di meja." Tak lama kemudian, terdengar suara dari luar. "Arga, bisa bantu angkat galon?" teriak seorang tetangga. Arga langsung berdiri. "Oh, iya, tunggu sebentar," jawabnya dengan suara ceria. Ia bergegas keluar, bahkan tanpa menyentuh sarapan yang telah Wika siapkan. Wika berdiri di ambang pintu, memperhatikan dari dalam. Ia melihat Arga membantu tetangga itu dengan penuh semangat, tertawa, bahkan bercanda. Senyum itu, senyum yang sama yang dulu membuat Wika jatuh cinta. Namun kini, senyum itu terasa asing. Siang hari, Wika duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa sunyi, meskipun Arga ada di dalam. Karena pria itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya atau tidur. "Mas, bisa bantu sedikit? Aku capek dari pagi," pinta Wika suatu hari. Mencoba memberanikan diri agak mendenggus. "Copek, kamu di rumah aja. Capek apanya?" Kalimat itu seperti pisau yang perlahan menusuk hati Wika. Ia ingin menjelaskan bahwa pekerjaan rumah tak pernah selesai, bahwa ia juga lelah, bahwa ia juga manusia. Tapi ia tahu, Arga tak akan mendengar hari-hari berlalu
dengan pola yang sama. Arga yang ramah di luar, namun dingin di dalam rumah. Arga yang dipuja orang lain, namun melukai istrinya dengan kata-kata tajam. Hingga suatu malam, semuanya berubah. Malam itu, Wika menunggu Arga pulang lebih lama dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saat pintu akhirnya terbuka, Arga masuk dengan wajah kesal. "Kamu dari mana, Mas?" tanya Wika pelan. Arga melempar kunci ke meja. "Banyak tanya, urusan di luar." Wika menarik napas. Ia mencoba tetap tenang. "Aku cuma khawatir." "Khawatir?" Arga tertawa sinis. "Kamu ini sok peduli banget sih." Wika menunduk. Namun entah kenapa, malam itu ia tak bisa menahan diri lagi. "Aku ini istri kamu, Mas. Wajar kalau aku khawatir." Arga tiba-tiba mendekat. Matanya tajam. "Istri? Kamu merasa jadi istri yang baik?" Wika terdiam. "Apa yang kamu lakukan? Masak? Bersih-bersih? Itu semua hal biasa. Jangan merasa paling berjasa." Suara Arga semakin keras. "Wika, mundur selangkah." "Aku gak pernah bilang begitu," jawab Wika lirih. "Jangan jawab," bentak Arga. Dan dalam 1 detik yang terasa sangat lama, plak, tamparan itu mendarat di pipi Wika. Dunia seakan berhenti. Wika memegang pipinya. Matanya membelalak. Ia tak menangis. Ia bahkan tak bisa bereaksi. Ini pertama kalinya. Atau mungkin ini hanya pertama kalinya yang terlalu nyata untuk diabaikan. Arga terdiam sesaat, seolah tersadar. Namun bukannya meminta maaf, ia justru mengalihkan pandangan. "Jangan bikin aku emosi," katanya dingin, lalu berjalan masuk ke kamar. Wika tetap berdiri di tempatnya. Sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar, seolah mengejek keheningan itu. Malam itu, Wika duduk sendirian di lantai dapur. Air matanya akhirnya jatuh, perlahan, lalu semakin deras. Ia memeluk lututnya. "Ini bukan hidup yang aku inginkan," bisiknya pelan. Ia teringat masa awal pernikahan mereka. Arga yang lembut, penuh perhatian, dan selalu membuatnya merasa dicintai. Atau mungkin semua itu hanya ilusi sejak awal. Hari berikutnya, seperti biasa, Arga kembali menjadi pria yang sempurna di depan orang lain. Ia tersenyum, menyapa tetangga, bahkan membantu memperbaiki pagar rumah warga. Arga memang suami idaman, kata seseorang. Wika yang mendengarnya hanya menunduk. Ia menyentuh pipinya yang masih terasa perih. Tak ada yang melihat luka itu. Tak ada yang tahu. Dan mungkin tak ada yang akan percaya. Sejak hari itu, ada sesuatu dalam diri Wika yang perlahan berubah. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan? Dan jika ia pergi, siapa yang akan percaya padanya? Ketakutan itu lebih besar daripada keberaniannya. Untuk saat ini, sejak malam itu, dunia Wika terasa berbeda. Rumah yang dulu ia anggap tempat pulang, kini terasa seperti ruang sempit yang menyesakkan. Setiap sudutnya menyimpan kenangan bukan lagi tentang cinta, melainkan tentang luka yang ia pendam sendirian. Tamparan itu masih terasa, bukan hanya di pipinya, tetapi juga di hatinya. Pagi hari kembali datang,
Seperti biasa, Wika tetap bangun lebih awal, memasak, dan membersihkan rumah. Rutinitas itu berjalan tanpa perubahan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dan memang, bagi Arga, tidak ada yang berubah. "Wih, kopi!" teriak Arga dari ruang tamu. Nada suaranya datar, seperti biasa. Tak ada penyesalan, tak ada permintaan maaf. Wika menatap secangkir kopi di tangannya sebelum membawanya keluar. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha terlihat biasa saja. "Iya, Mas," jawabnya pelan. Saat ia meletakkan kopi itu di meja, Arga bahkan tak menatapnya. Ia sibuk dengan ponselnya. Sesekali tersenyum sendiri. Senyum itu lagi, senyum yang tak pernah ia berikan pada Wika lagi. Beberapa hari kemudian, Wika mulai menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan dari perlakuan Arga di rumah. Orang-orang benar-benar mengagumi suaminya. "Arga itu baik banget ya, Wi. Kamu pasti bahagia," kata seorang tetangga sambil tersenyum. Wika hanya mengangguk. "Iya," jawabnya singkat. Jawaban yang terasa seperti kebohongan yang semakin lama semakin berat untuk diucapkan. Di dalam hatinya, Wika ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa Arga bukan seperti yang mereka lihat, bahwa semua kebaikan itu hanya wajah luar. Tapi setiap kali ia mencoba membayangkan reaksi orang-orang, ia langsung ciut. Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bagaimana kalau mereka justru menyalahkannya? Suatu sore, Wika duduk di teras rumah, memandang jalanan yang mulai sepi. Pikirannya kacau. Ia memikirkan satu hal yang selama ini ia hindari. Bercerai. Kata itu terasa berat, menakutkan, bahkan hanya untuk dipikirkan. Namun di sisi lain, ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. "Kalau aku pergi," gumamnya pelan, "apa mereka akan percaya?" Bayangan-bayangan buruk langsung memenuhi pikirannya. Orang-orang akan berkata ia istri durhaka. Ia tidak bisa menjaga rumah tangga. Ia tidak bersyukur punya suami seperti Arga. Dan Arga, Wika tahu betul, Arga pandai berbicara, pandai membangun citra. Jika mereka berpisah, Arga pasti akan membalikkan keadaan. Dan Wika akan sendirian menghadapi semuanya. Air mata kembali mengalir tanpa ia sadari. Beberapa hari kemudian, seseorang datang mengunjungi Wika. "Wi." Suara itu terdengar familiar. Wika menoleh dan melihat seorang wanita berdiri di depan pagar. "Reni," bisiknya pelan. Reni adalah teman lama Wika. Mereka sudah jarang bertemu sejak Wika menikah. Tapi Reni tetap menjadi satu-satunya orang yang masih ia percayai. Wika segera membukakan pintu. "Masuk, Ren," katanya sambil berusaha tersenyum. Namun Reni langsung menyadari ada yang tidak beres. "Kamu kenapa?" tanya Reni, menatap wajah Wika liket-leket. Wika menggeleng cepat. "Enggak apa-apa." Reni menghela napas. "Jangan bohong sama aku." Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini Wika kunci rapat. Dan untuk pertama kalinya, Wika tidak bisa menahan semuanya lagi. Mereka duduk di ruang tamu. Wika mulai bercerita pelan, terbata-bata tapi jujur, tentang sikap Arga di rumah, tentang kota-kota kasarnya, tentang rasa lelah
yang tak pernah ia akui. Dan akhirnya, tentang tamparan itu, Reni terdiam lama setelah mendengarnya. "Dia mukul kamu?" tanya Reni pelan, seolah tak percaya. Wika mengangguk. Air matanya kembali jatuh. Reni mengepalkan tangannya. "Ini sudah keterlaluan." Wika menunduk. "Aku capek, Ren. Tapi aku takut." "Takut apa?" "Kalau aku pergi, orang-orang pasti nyalahin aku. Mereka semua percaya Arga itu baik." Reni menatap Wika dengan tegas. "Dan kamu mau terus disakiti cuma karena takut sama omongan orang?" Wika terdiam. Pertanyaan itu menghantamnya keras. Malam itu, setelah Reni pulang, Wika duduk sendirian di kamar. Kata-kata Reni terus terngiang di kepalanya. "Kamu mau terus disakiti?" Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang dulu cerah, kini tampak lelah. Matanya sembab. Senyumnya hampir hilang. "Ini aku," bisiknya pelan. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Wika mulai memperhatikan Arga dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi melihat Arga sebagai suami yang harus ia pertahankan, tetapi sebagai seseorang yang perlahan menghancurkannya. Setiap kata kasar terasa lebih tajam. Setiap sikap dingin terasa lebih menyakitkan. Dan setiap kali Arga tersenyum di depan orang lain, Wika justru merasa muak. Suatu malam, Arga kembali memarahi Wika hanya karena hal kecil. "Kamu ini gak becus banget sih," bentaknya. Biasanya Wika akan diam, menahan semuanya. Tapi malam itu ada sesuatu yang berubah. "Aku capek, Mas," ucap Wika pelan. Arga terdiam sesaat. "Capek? Capekku? Diperlakukan kayak gini?" Suasana mendadak hening. Arga menatapnya tajam. "Kamu mulai berani melawan." Sekarang, Wika menunduk, tapi ia tidak menarik kembali kata-katanya. "Ini bukan melawan, aku cuma jujur." Arga tertawa sinis. "Kalau nggak kuat, ya pergi sana." Kalimat itu biasanya akan membuat Wika takut. Namun kali ini, justru terasa seperti pintu yang sedikit terbuka. Keesokan harinya, Wika menghubungi Reni. "Ren, aku mau ketemu." Mereka bertemu di sebuah tempat sederhana. Wika tampak lebih tenang, meskipun matanya masih menyimpan kesedihan. "Aku mikir semalaman," kata Wika. Reni menatapnya penuh perhatian. "Terus? Aku belum berani cerai, tapi aku juga gak bisa terus di situ." Reni mengangguk pelan. "Itu sudah langkah besar, Wi." Wika menarik napas dalam-dalam. "Aku mau pergi dulu, pisah sementara." Reni tersenyum kecil. Itu keputusan yang tepat. Malam itu, Wika kembali ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Ia tahu langkah yang akan ia ambil tidak mudah. Arga tidak akan tinggal diam. Orang-orang mungkin akan mulai bertanya, dan ketakutan itu masih ada. Namun, untuk pertama kalinya, Wika merasa sedikit lebih kuat. Ia mulai mengemas beberapa barangnya pelan, diam-diam. Setiap lipatan pakaian terasa seperti perpisahan. Setiap barang yang ia masukkan ke dalam tas, seperti bagian dari hidup yang ia tinggalkan.
Saat Arga masuk ke kamar dan melihat tas itu, ia mengernyit. "Itu apa?" tanyanya. Wika menatapnya. Ada ketakutan di matanya, tapi juga keberanian yang baru. "Aku mau pergi dulu, Mas." Arga terdiam beberapa detik. Lalu wajahnya berubah. "Apa maksud kamu?" Wika menelan ludah. "Aku butuh waktu buat diri aku sendiri." Arga melangkah mendekat, matanya penuh amarah. "Kamu berani ninggalin aku?" Wika menggenggam tasnya erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Namun kali ini, ia tidak mundur. "Aku cuma mau berhenti disakiti." Kalimat itu menggantung di udara. Dan untuk pertama kalinya, Arga tidak langsung punya jawaban. Keputusan Wika untuk pergi bukanlah akhir dari penderitaannya. Justru itu adalah awal dari ujian yang lebih besar. Malam ketika Wika melangkah keluar dari rumah itu, kakinya terasa berat. Setiap langkah seperti menarik bagian dari dirinya yang masih tertinggal. Arga berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan wajah penuh amarah. "Kamu bakal nyesel, Wika," ucapnya dingin. Wika berhenti sejenak. Ia ingin menoleh, ingin melihat wajah pria yang dulu begitu ia cintai. Namun, ia tahu jika ia menoleh, hatinya bisa goyah. Jadi ia terus berjalan, tanpa menoleh, tanpa kembali. Reni sudah menunggu di ujung jalan dengan wajah cemas. "Wi," panggilnya pelan saat melihat Wika mendekat. Begitu sampai, Wika langsung memeluk Reni erat. Tubuhnya gemetar. "Aku takut, Ren," bisiknya. Reni mengusap punggungnya lembut. "Aku di sini. Kamu nggak sendirian." Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Wika merasa aman. Hari-hari pertama setelah berpisah terasa aneh. Wika tinggal di rumah Reni. Tempat itu sederhana, tapi hangat. Tidak ada bentakan, tidak ada tatapan dingin. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya menenangkan. Karena di luar sana, dunia mulai bergerak. Dan seperti yang Wika takutkan, Arga tidak tinggal diam. Beberapa hari setelah kepergian Wika, bisik-bisik mulai terdengar di lingkungan mereka. Katanya, "Wika ninggalin Arga ya?" Iya, kasihan Arga. Padahal dia baik banget. Pasti Wika ada yang salah. Kata-kata itu menyebar seperti api kecil yang perlahan membesar, dan Arga adalah orang yang meniupkan angin ke arah api itu. Di depan orang-orang, Arga tetap menjadi sosok yang sama. Ia terlihat murung, tapi tetap sopan, tetap membantu, tetap tersenyum. Namun kali ini, ia menambahkan cerita. "Aku nggak tahu salahku di mana," katanya suatu hari, dengan suara lirih yang penuh kepura-puraan. "Aku sudah berusaha jadi suami yang baik, tapi Wika malah pergi." Orang-orang langsung bersimpati. "Yang sabar ya, nggak? Mungkin Wika lagi hilaf. Perempuan sekarang memang aneh-aneh. Tak ada satupun yang mempertanyakan versi ceritanya. Tak ada satupun yang bertanya pada Wika." Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Wika. Ia mendengarnya dari seorang tetangga yang kebetulan bertemu dengannya di pasar. "Wih, kamu kenapa sih ninggalin Arga?" tanya wanita itu tanpa basa-basi. Wika terdiam.
Apa kamu gak kasihan? Arga itu kelihatan sedih banget loh. Kalimat itu seperti tamparan kedua. Wika tersenyum tipis. Aku cuma butuh waktu, jawabnya singkat. Namun begitu wanita itu pergi, Wika menunduk. Air matanya jatuh lagi. Malam itu, Wika duduk di kamar Reni, memeluk lututnya seperti biasa. Semua orang nyalahin aku, Ren. Suaranya bergetar. Reni yang duduk di sampingnya menghela napas. Aku sudah bilang, ini bakal terjadi. Wika menatapnya dengan mata basah. Aku jadi ragu. Reni langsung memegang tangan Wika. Jangan mundur sekarang. Tapi, aku capek, bisik Wika. Reni menatapnya dengan tegas. Lebih capek mana? Dengar omongan orang atau hidup terus sama orang yang nyakitin kamu? Wika terdiam. Pertanyaan itu kembali menghantamnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Pesan-pesan mulai masuk ke ponsel Wika. Ada yang menasihati, ada yang menyindir, ada yang terang-terangan menyalahkannya. Kamu harusnya bersyukur punya suami seperti Arga. Jangan egois jadi istri. Balik aja sebelum semuanya terlambat. Setiap pesan itu seperti luka kecil yang terus bertambah. Wika mulai menghindari orang-orang. Ia jarang keluar rumah. Ia takut bertemu siapapun. Dunia terasa semakin sempit. Suatu sore, saat Wika sedang duduk sendiri di teras rumah Reni, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuat jantungnya berdegup kencang. Arga, tangannya gemetar. Ia ragu untuk menjawab. Namun akhirnya ia mengangkat telepon itu. Halo, suaranya pelan. Di seberang sana, suara Arga terdengar dingin. Kamu puas sekarang? Wika menutup mata. Maksudnya, kamu bikin aku kelihatan buruk di depan orang-orang. Wika tertegun. Aku gak pernah ngomong apa-apa, Mas. Arga tertawa kecil. Justru itu, kamu diam, tapi orang-orang jadi mikir aneh-aneh. Wika menggenggam ponselnya erat. Bukannya kamu yang cerita ke mereka. Hening sejenak. Lalu suara Arga berubah lebih tajam. Kamu jangan bolik-bolik nyalahin aku. Wika menarik napas dalam-dalam. Mas, kenapa kamu lakukan ini? Lakukan apa? Bikin aku terlihat buruk. Arga tidak langsung menjawab. Namun, ketika ia berbicara lagi, nadanya penuh ancaman halus. Kalau kamu gak kembali, kamu bakal kehilangan semuanya. Jantung Wika terasa seperti berhenti sesaat. Maksud kamu? Bisiknya. Kamu tahu sendiri, orang-orang lebih percaya siapa. Kalimat itu jelas. Arga tidak hanya marah. Ia sedang menyerang. Setelah telepon itu berakhir, Wika terdiam lama. Tangannya masih gemetar. Namun kali ini bukan hanya karena takut. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Malam itu, Wika kembali berbicara dengan Reni. Dia gak akan berhenti, Ren, katanya pelan. Reni mengangguk. Memang, orang seperti dia butuh kontrol. Wika menatap kosong ke depan. Aku kira kalau aku pergi, semuanya akan lebih tenang. Kadang, kata Reni pelan, pergi itu bukan akhir masalah, tapi awal dari perjuangan. Wika terdiam. Lalu ia bertanya, suara yang lebih tegas dari sebelumnya.
Kalau aku cerai, aku salah nggak? Reni tersenyum kecil. Kamu mau dengar jawaban jujur? Wika mengangguk. Kamu nggak salah. Kamu cuma memilih untuk berhenti disakiti. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti cahaya kecil di tengah gelapnya pikiran Wika. Malam semakin larut. Wika berdiri di depan jendela, memandang langit yang gelap. Ia teringat semua yang telah terjadi, tentang cinta yang dulu ia percaya, tentang luka yang ia sembunyikan, tentang ketakutan yang selama ini mengikatnya, dan sekarang tentang kenyataan bahwa Arga tidak akan berubah. Untuk pertama kalinya, Wika tidak lagi merasa ragu. Ia memang masih takut. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Orang-orang mungkin akan terus menyalahkannya. Namanya mungkin akan buruk di mata banyak orang. Namun satu hal yang akhirnya ia sadari, lebih baik dianggap buruk oleh dunia daripada terus hancur dalam diam. Air mata kembali jatuh. Tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan karena keputusan yang akhirnya mulai terbentuk. Wika menghapus air matanya. Ia menarik napas panjang, dan dengan suara pelan, tapi pasti, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan mengakhiri ini. Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya sejak Wika meninggalkan rumahnya, ia bangun dengan perasaan yang lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena hatinya akhirnya menemukan arah. Keputusan itu sudah bulat. Ia akan bercerai. Di depan cermin, Wika menatap dirinya sendiri. Masih ada luka di matanya. Masih ada sisa-sisa ketakutan. Namun kini ada sesuatu yang baru, ketegasan. Aku gak boleh mundur lagi, bisiknya. Pelan, ia tahu. Keputusan ini bukan hanya tentang mengakhiri pernikahan. Ini tentang menyelamatkan dirinya sendiri. Saat Wika menyampaikan keputusannya kepada Reni, wanita itu hanya tersenyum dan menggenggam tangannya. Aku bangga sama kamu, Wi, kata Reni. Wika tersenyum tipis. Aku masih takut. Wajar, jawab Reni lembut. Berani itu bukan berarti gak takut, tapi tetap jalan walaupun takut. Kalimat itu membuat dada Wika terasa hangat. Proses itu tidak mudah. Saat kabar bahwa Wika benar-benar ingin bercerai mulai tersebar, reaksi orang-orang semakin keras. Serius kamu mau cerai? Kamu pikir gampang jadi janda? Arga itu suami baik. Kamu yang gak bisa jaga rumah tangga. Kata-kata itu datang dari berbagai arah. Tetangga, kenalan, bahkan beberapa orang yang dulu pernah dekat dengannya. Namun kali ini, Wika tidak lagi menangis seperti dulu. Ia hanya mendengar dan membiarkannya lewat. Suatu hari, Wika bertemu langsung dengan Arga untuk membicarakan perceraian mereka. Mereka duduk berhadapan di sebuah tempat yang sepi. Arga masih terlihat sama rapi, tenang, dan penuh kendali. Kamu serius mau cerai? Tanyanya, menatap Wika tajam. Wika mengangguk. Iya mas. Arga tertawa kecil, sinis. Karena apa? Karena satu tamparan. Wika menatapnya untuk pertama kalinya, tanpa menunduk. Bukan cuma itu, Arga menyipitkan mata. Terus, karena aku capek
hidup sama orang yang berbeda di luar dan di dalam rumah. Kalimat itu membuat Arga terdiam sesaat. Namun seperti biasa, ia segera menemukan cara untuk menyerang. "Kamu lebay," katanya dingin. "Semua orang juga punya masalah rumah tangga." Wika menarik napas dalam-dalam. "Bedanya, aku memilih untuk berhenti." Arga bersandar di kursinya, menatap Wika dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu tahu konsekuensinya?" tanyanya. Wika mengangguk pelan. "Aku tahu, orang-orang bakal benci kamu. Biarkan, kamu bakal sendiri." Wika terdiam sejenak, lalu ia menjawab dengan suara yang lebih tenang dari sebelumnya. "Aku sudah lama merasa sendirian, bahkan saat masih jadi istri kamu." Kalimat itu seperti sesuatu yang tidak pernah Arga duga. Ia terdiam, dan untuk pertama kalinya ia kehabisan kata. Setelah pertemuan itu, proses perceraian berjalan. Tidak ada yang dramatis, tidak ada permintaan maaf, tidak ada usaha untuk memperbaiki. Arga tetap pada pendiriannya, dan Wika juga. Hari di mana semuanya resmi berakhir akhirnya tiba. Wika berdiri dengan perasaan campur aduk, sedih, ya, lega juga. Ia tidak menangis, bukan karena ia tidak merasa apa-apa, tetapi karena ia sudah terlalu lama menangis sebelumnya. Kini air matanya seperti sudah habis. Di luar, dunia tetap berjalan. Orang-orang masih berbicara, masih ada yang menyalahkannya, masih ada yang memandangnya dengan sinis, masih ada yang berbisik di belakangnya. Namun perlahan, suara-suara itu tidak lagi sekeras dulu. Atau mungkin Wika yang mulai tidak lagi mendengarnya. Suatu sore, Wika duduk di tempat yang sama seperti dulu teras rumah Reni. Angin berhembus pelan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menikmati ketenangan itu. "Gimana rasanya?" tanya Reni yang duduk di sampingnya. Wika tersenyum kecil. "Aneh, tapi tenang." Reni ikut tersenyum. "Itu namanya damai." Wika menatap langit. Ia teringat semua yang telah ia lalui. Tentang cinta yang ternyata palsu. Tentang luka yang hampir menghancurkannya. Tentang ketakutan yang sempat mengikatnya begitu kuat. Dan tentang keberanian yang akhirnya ia temukan. "Ren," panggil Wika pelan. "Iya, kalau waktu bisa diulang, kamu pikir aku akan tetap memilih Arga?" Reni terdiam sejenak. "Menurut kamu, baliknya?" Wika tersenyum tipis. "Aku nggak tahu." Ia menunduk, lalu melanjutkan. "Tapi satu hal yang pasti, aku bersyukur aku akhirnya memilih diri aku sendiri." Hari-hari berikutnya, Wika mulai membangun hidupnya kembali. Perlahan, ia mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu ia tinggalkan. Ia kembali tertawa meskipun belum sepenuhnya lepas. Ia kembali berbicara dengan orang-orang. Meskipun masih selektif, ia kembali menjadi dirinya sendiri. Meskipun belum utuh, namun itu tidak masalah. Karena ia tahu penyembuhan memang butuh waktu. Suatu hari, tanpa sengaja, Wika melihat Arga dari kejauhan. Pria itu masih sama, masih tersenyum, masih dikelilingi orang-orang yang mengaguminya.
Untuk sesaat, hati Wika bergetar. Namun kali ini bukan karena cinta, melainkan karena kenangan yang akhirnya terasa jauh. Ia tidak membenci Arga, tapi ia juga tidak ingin kembali. Wika mengalihkan pandangannya. Ia memilih untuk berjalan ke arah yang berbeda. Arah yang mungkin tidak mudah. Namun, itu adalah jalan yang ia pilih sendiri. Di bawah langit sore, yang perlahan berubah warna, Wika melangkah dengan tenang. Tak ada lagi beban yang mengikat. Tak ada lagi ketakutan yang menahan. Yang ada hanya dirinya dan harapan baru yang perlahan tumbuh. Karena pada akhirnya, Wika menyadari satu hal. Cinta yang paling penting adalah cinta yang ia berikan untuk dirinya sendiri.